وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang insyaallah penuh dengan barakah. Tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, telah sampai kepada kami bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi amalan-amalan salat itu kepada para malaikat yang mereka jumlahnya 40.000 shaf yang ada di langit. 40.000 shaf malaikat yang ada di langit. Itu amal-amal atau amalan-amalan salat itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Setiap satu shaf terdiri dari 70.000 malaikat. Nah, dari sekian banyak malaikat ini ada beberapa shaf, ada yang mengatakan 10 shaf itu mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah untuk selalu berdiri seperti kita berdiri di dalam salat. Artinya gerakan-gerakan yang lain tidak diperintahkan oleh Allah. Berdiri terus mulai awal diciptakan sampai kiamat. 10 yang lainnya mereka semua yang jumlahnya banyak itu dalam posisi rukuk, diperintahkan rukuk oleh Allah mulai diciptakan sampai hari kiamat. Kelompok yang lain posisinya sujud, diperintahkan sujud, tidak boleh mengangkat kepala mulai diciptakan sampai hari kiamat. Dan kelompok malaikat yang lain dalam posisi duduk. Duduk seperti kita duduk setelah sujud itu ya. Duduk. Mereka dilarang untuk berdiri mulai diciptakan sampai hari kiamat. Jadi gerakan-gerakan salat itu semuanya dibagi oleh Allah kepada sekian banyak malaikat yang ada di langit, yang dikatakan jumlahnya 40.000 shaf. Bisa bayangkan itu 40.000 shaf itu ya. Satu shaf isinya 70.000 malaikat. Satu shaf saja, shaf yang pertama 70.000, shaf yang kedua 70.000 dan seterusnya. Nah, ini amal-amal salat dibagi kepada mereka. Ada yang berdiri, ada yang rukuk, ya, ada yang sujud, ada yang duduk. Mulai diciptakan sampai hari kiamat nanti. Wa jama'a jami'a dzalika li 'abdihil mu'min fi rak'ataini yusallihima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan amalan para malaikat ini yang terpisah-pisah ini semuanya berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk, sujud dan seterusnya semua diberikan kepada hambanya yang beriman yaitu manusia di dalam sholat-sholat mereka. Padahal setiap gerakan itu amalan para malaikat. Tapi bagaimana dikumpulkan semuanya oleh Allah diberikan kepada hambanya yang beriman. Fanzur, maka saksikanlah, perhatikanlah uzma minnatihi wa fadlihi ala ibadihil mu'minin. Bagaimana besarnya anugerah Allah, pemberian Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Padahal satu amal itu untuk sekian puluh ribu malaikat itu. Ini tidak semua dikumpulkan untuk hambanya yang beriman, bisa dilakukan setiap hari. Ini adalah pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mithlus salawatil khamsi mathalu nahrin ghamrin ala babi ahadikum yaktahimuhu fi kulli yawmin wa laylah 5 marrat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu yang kita lakukan itu persis seperti sungai yang mengalir ada di depan pintu rumah kita. Dia bisa mandi di dalam sungai yang jernih tadi itu yang di depan rumahnya itu
Satu hari bisa mandi 5 kali. Pagi dia buka pintu, kemudian masuk ke dalam sungai yang jernih itu ya, mandi. Setelah itu mentas ya, keluar. Masuk rumah, agak siang sedikit, masuk lagi, nyemplung lagi. Ya, sungainya bersih, bukan sungai Pasuruan. Sungainya bersih, jernih. Setelah itu agak sore-sore lagi, mandi lagi. Kemudian terbenam matahari, mandi lagi. Nanti agak-agak malam sedikit, mandi lagi. Satu hari mandi 5 kali. Di sungai yang sangat jernih. Maka kata Nabi SAW, "Afatarawna dzalika yubgi alaihi min daranih syai'ah?" Apakah kalau ada orang yang setiap hari mandinya 5 kali, bukan 3 kali, 2 kali ya, bukan, 5 kali, ya setiap hari mandi 5 kali. Apakah kira-kira hal seperti ini akan masih menyisakan kotoran di dalam badan orang yang mempraktekkan ini ya? Lalu para sahabat mengatakan, lah, tidak mungkin ya Rasulullah. Kalau ada orang setiap hari mandi 5 kali, tidak mungkin tersisa kotoran dalam jasadnya, badannya dia. Ya. Waqala alaihi salatu wassalam, ya, as-salatu ila shalah kafarah lima bainahuma idza junibat. Artinya, salat itu seperti kita mandi di dalam sungai. Sehari 5 kali, mandi 5 kali. Kira-kira masih tersisa dosa-dosa yang ada pada diri kita kalau kita rutin sholat 5 waktu? Tidak ada. Dari sholat subuh menuju zuhur diampuni dosanya. Dari sholat zuhur kemudian sholat asar diampuni lagi. Sholat asar, sholat maghrib diampuni terus. Setiap hari seperti itu, maka tidak akan tersisa dosa-dosa atau kotoran-kotoran pada diri hamba tersebut. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, as-salah ila salah. Ente melakukan satu sholat menuju sholat yang berikutnya. Sholat yang berikutnya kafarah, itu semuanya adalah penyebab ya, dilebur atau dimaafkannya dosa-dosa lima bainahuma, daripada dosa yang terjadi antara sholat yang pertama dan sholat kedua. Kalau ada dosa di antara dua sholat ini, maka sholat yang pertama dan kedua ini semua melebur dosa-dosa yang diantaranya. Terus seperti itu. Tapi dengan syarat, kata Nabi, idzajtunibatil kabair, selama orang yang sholat tadi itu menjauhi dosa-dosa besar. Ya, menjauhi dosa-dosa besar. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu idza hadara waktu shalah yaqul. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau sudah masuk waktu salat, beliau mengatakan, "Umu ila narikum." Ayo berdiri kalian menuju api kalian. Berdiri menuju api kalian. Alladzi awqattumuha, yang telah kalian nyalakan sendiri, maka sekarang waktunya berdiri untuk memadamkan api tersebut. Apa yang dimaksud api oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Yuridu binnar az-dzunub. Yang dimaksud api di sini adalah dosa yang dilakukan oleh manusia. Terus cara memadamkan api dosa ini bagaimana caranya? Maka memadamkan api tersebut dengan cara berdiri menjalankan sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, azan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Qumu ila narikum allati awqattumuha fa'atfi'uha." Orang-orang yang melakukan dosa, ayo, kalian sudah menyalakan api dosa itu, sekarang dipadamkan apinya. Caranya sholat. Diajak sholat sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan harapan api-api dosa tadi itu bisa padam, bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sholat yang kita lakukan. Kenapa? Wa innahu mukaffirun lis-sayyi'at wa mudhibun laha. Karena sholat itu sebagai pelebur kesalahan-kesalahan, sebagai penghilang atau penghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa aqimis salah, dan dirikanlah salat tarafayin nahar,
dua ujung daripada pagi, ya. Dua ujung daripada apa? Pagi. Wa zulafam minal lail, dan di waktu malam dirikan salat. Artinya lakukan salat 5 waktu, baik di waktu pagi maupun di waktu malam. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyiat, karena kebaikan-kebaikan akan menghilangkan, menghapus kesalahan-kesalahan. Dosa-dosa bisa terhapus dengan kita menjalankan al-hasanat, kebaikan, di antaranya yaitu salat 5 waktu. Dzalika dzikra lidzakirin, inilah pengingat bagi orang-orang yang ingat. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjalankan salat 5 waktu setiap hari, bisa menjaga salat, ya, kemudian mudah-mudahan berkat salat-salat kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dibangkitkan bersama orang-orang yang mendirikan salat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.